Halo semuanya. Halo guys. Apa kabar? Baik-baik ya? Ya kan? Oke. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya. Atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang siapa yang akan benar-benar minta maaf sama kamu dalam waktu dekat ya. Jadi ada kemungkinan kamu akan dikejar ya. Orang inilah yang akan benar-benar minta maaf ke kamu dalam waktu dekat ini. Oke, tada. Jadi aku ngelihatnya ini ada orang yang pernah mempermainkan kamu ya. Seseorang pernah mempermainkan kamu, atau ada orang yang pernah manipulasi kamu. Dia manipulatif gitu ya. Jadi pernah manipulasi gitu, kayak mempermainkan lah, memanfaatkan lah, atau apa gitu. Orangnya sebenarnya mau minta maaf sama kamu. Terus aku ngelihat ada juga tentang teman ya. Kamu punya teman nggak? Atau pernah punya teman? Jadi ya ada begitu temanmu yang mau minta maaf sama kamu. Ya yang pasti ini teman yang ngerasa bersalah ya. Ini teman yang pernah berbuat kesalahan. Jadi ya ingin minta maaf ke dirimu. Terus ini ada tentang orang yang pernah perlakukan kamu dengan tidak adil, begitu ya. Ada orang pernah perlakukan dirimu tidak adil gitu. Ya kamunya udah baik, tapinya dia jahat gitu. Kamunya udah berbuat baik, kamunya udah menyayangi, mencintai, kamu mengerti, memahami. Tapi dia jahatin kamu ya. Dia pernah nggak adil gitu sama kamu. Dan orang ini mau minta maaf sama kamu. Oke? Terus maaf berisik ya. Kemudian aku ngelihat ini ada mungkin udah hilang kontak, hilang komunikasi. Ada yang udah diem gitu, ada yang udah tidak interaksi lagi ya, atau minim interaksi, minim bicara, nggak ngomong atau apa. Ternyata orang ini ngerasa bersalah loh. Bahkan dia ya mau komunikasi sama kamu. Oke? Terus ada nih orang yang mungkin dari tutur katanya, tingkah lakunya pernah ya tidak berkenan di hatimu. Ada orang pernah buat kamu tersinggung. Tuh. Dia mau minta maaf sih sama kamu ya. Terus ini ada orang yang mungkin apa ya? Ya namanya hidup ya. Seperti roda berputar. Tadinya dia ngerasa di atas, dia ngerasa tinggi hati gitu, sombong ya. Ada yang kayak ya ngerasa hebat gitu, jago atau apa. Tapi sekarang dia ngerasa nggak ada apa-apanya gitu. Karena ya kamu pun nggak respect lagi sama dia, kamu nggak respon dia, kamu nggak peduli lagi ya.
Jadi ya dia ngerasa udah di bawah gitu. Kamunya, harga dirimu sekarang naik ya. Ya ada ngerasa gitu. Kamu yang tadinya direndahkan, kamunya tadi ya seperti di bawah, tapi kamu naik ke atas, derajatmu naik ke atas, harga dirimu naik ke atas, dan dia ya ingin minta maaf sih sama kamu. Apalagi kalau orangnya menjalani karma ya, jadi merasa bersalah. Oke? Tada, ini dikatakan sosok yang tertutup dan misterius ini merasa bersalah sama kamu. Dia merasakan sakit saat kamu juga diam membisu. Wah, beculah. Begitu ya. Jadi ada sosok yang misterius, tertutup ya. Orang yang misterius gitu ya, sok cool lah. Atau apa gitu ya kan. Jadi orang ini ngerasa bersalah sama kamu. Dia ngerasain sakit ya. Sakit juga ya. Saat kamu juga dia membisu. Sakit juga ya, nggak direspon lagi sama kamu. Sakit juga ya, ya dibiarkan oleh kamu. Kamu kan udah batasi diri ya. Kamu udah menjauhi yang toksik-toksik ini. Jadi ya, dia ngerasa bersalah sama kamu. Tuh. Ada sih yang kepikiran, ya gara-gara akunya sih nggak jelas. Jadi kamu seperti itu ya. Gara-gara aku misterius, aku tertutup. Jadi kamu seperti itu. Ya kan? Terus kamu sudah tidak respon lagi dengan orang yang sombong, angkuh atau tinggi hati. Dan dia jadi merasa bersalah sama kamu, ya. Ini aku bilang kayak tadi ya. Ya begitulah. Ada tentang orang sombong, angkuh, tinggi hati, arogan, wah so iya gitu. Jadi ya kamu udah nggak respon ya, kamu udah nggak respon lagi sama orang kayak gitu. Jadi ya orang kayak gitu pengen minta maaf sih, karena ngerasa bersalah ya, gitu. Terus yang pernah sepele dengan spiritualmu, impianmu dan cita-citamu. Orang ini melihat ada potensi berkah besar di hidupmu, ya. Ya biasalah, ada yang meremehkan kita ya. Ada yang pernah sepele dengan spiritualmu lah. Ada yang sepele sama perjalanan hidupmu lah. Ada yang sepele dengan keinginanmu, impianmu, cita-citamu. Wah, tapi ternyata apa? Ada sebenarnya potensi ya, berkah di hidupmu. Artinya ada sebenarnya ya kemungkinan lah kamu yang akan bersinar, kamu yang akan diberkati, kamu yang akan diberkahi Tuhan, kamu yang akan ya mendapatkan anugerah, mendapatkan berkah besar ya gitu. Jadi orang ini kayak ngerasa aja, ya aku salah ya, sepele sama kamu. Aku tuh salah udah meremehkan kamu. Padahal ya spiritualmu itu bagus, impianmu, cita-citamu, tujuan hidupmu itu bagus sebenarnya. Memang kamu sih yang akan bersinar duar gitu. Ya begitulah ya kan. Kemudian orang yang iri, dengki, dan sering berkomentar buruk tentang kamu. Akhirnya dia melihat bahwa kamu gak seburuk yang dia kira. Ya itulah. Jadi ada orang ya suka iri lah, dengki lah, terus komentarin yang buruk lah, gosipin kamu lah. Ya orang ini akhirnya akan lihat ya, kamu tuh gak seburuk yang dia kira. Kamu tidak seburuk yang mereka bayangkan. Jadi ya udah, pasti mereka merasa bersalah. Pasti mereka ingin minta maaf ya. Ini ada sih, bentar lagi ini ya. Aku ngerasanya ya di akhir tahun ini. Oke? Terus ada yang sudah lama menunggu kamu datang. Tapi kamu hanya diam saja. Dia jadi introspeksi dirinya. Wah. Jadi begitu, Kak, sis, bro, ya. Hihihi. Jadi
Ada yang udah lama menunggu kamu datang. Kamu kok nggak datang-datang ya? Kamu nggak nyariin saya begitu? Ya itu sih. Ya ternyata kamu diem aja, ternyata kamu pasif aja. Terus dia jadi kayak introspeksi diri lah. Ini ada orang yang akhirnya introspeksi diri, ngoreksi diri. Jangan-jangan memang aku sih yang salah. Ya mungkin aku yang banyak salah. Aku yang sangat berdosa atau apa ya. Jadi ya ingin minta maaf sih sama kamu. Oke, terus ada yang melihat tujuan hidupmu jelas dan bercahaya. Dia tidak mau kehilangan respek dari kamu. Ya artinya, jadi kan ada orang yang pernah nyakitin kamu. Ada orang entah dari tutur katanya lah, ucapannya, tingkahnya itu pernah ya nyakitin kamu lah. Ya membuat kamu kecewa gitu ya. Tapi orang ini melihat tujuan hidupmu itu jelas dan bercahaya. Terus dia ngerasa nggak mau kehilangan respect dari kamu ya. Nggak mau kehilangan kepedulian dari kamu. Karena kan kamu orangnya peduli, kamu orangnya penyayang, pengertian, sabar, atau apa gitu. Atau kamu orangnya sebenarnya punya tujuan hidup jelas, kamu bercahaya. Jadi ya rugilah kehilangan kamu ya. Rugi kalau kehilangan dirimu, rugi kalau sia-siain kamu gitu. Jadi kayak orang ini takut aja kehilangan respect, kehilangan kepedulian dari kamu. Jadi ya mau perbaiki hubungan ya, kita perbaiki semuanya ya. Jadi aku minta maaf ya. Ya ada seperti itu ya kan. Oke. Ini ada loh di November, Desember ini ya. Siap-siaplah kalian ya. Oke. Seseorang ini sulit untuk bisa bersama kamu. Tapi dia ingin bereskan semua ini dengan kata maaf. Ya. Jadi ada seseorang kayaknya sulit ya untuk bisa bersama kamu. Atau dia sulit berjuang untuk kamu. Karena inilah, onolah, ini ono ya. Tapi dia tuh pengen beresin urusan sama kamu. Dia pengen bereskan semuanya dengan kata maaf ya. Maaflah ya. Ya mungkin supaya kedepannya hidup dia lega. Mungkin supaya kedepannya hidup dia tidak lagi ya dihantui rasa bersalah gitu. Oke, dan ada yang punya perbedaan, beda prinsip, beda pola pikir atau beda apa ya. Ada juga tentang ego, ada juga tentang prinsipnya, jalan pikirannya. Itu keras ya, keras kepala. Ada orang keras kepala. Ya kan, ngerti lah, masa enggak? Hihihi, gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya. Kita lanjut. Maaf berisik ya, guys. Aku batuk loh. Gemoy banget ya. Enggak lah ya. Terus kita lihat lagi siapa yang akan benar-benar minta maaf ya sama kamu sebentar lagi. Oke. Tada. Wah. Ini ada tidak berkomunikasi lagi ya. Tidak ada hubungan lagi. Tidak ngomong lagi. Ada yang ya tidak interaksi lagi sih. Aku lihatnya. Ada yang udah berpisah juga. Atau ya semesta pernah memisahkan kita. Wah, sakit loh rasanya. Yalah, sakit ya. Tapi ketika semesta memisahkan kita, ya bukan berarti selamanya. Bukan selamanya terpisah juga ya. Karena aku ngerasa kalian ini bisa ketemu lagi, bisa interaksi lagi. Cuma di saat dia udah perbaiki dirinya, ya. Jadi kalau ada orang dalam waktu dekat minta maaf sama kamu,
itu dia udah jadi versi lebih baik gitu ya. Kalau ada orang mau mohon maaf sama kamu sebentar lagi, ya mungkin karena dia sudah perbaiki diri ya. Itu ada kartu transformasi gitu say ya guys. Oke guys ya. Kemudian ada orang yang ya pernah menjauh sih. Ada yang pernah lari dari masalah atau lari dari kenyataan. Udahlah, kenyataannya kan ribet aja gitu, drama bingit ya. Jadi lari aja atau ya lepaskan. Tapi ketika lepasin kamu, dia tidak bahagia ya. Ketika biarin kamu, ya sesuai aja, ikhlasin kamu. Ternyata dia tidak lebih bahagia. Dia tidak lebih bahagia. Artinya, ya dia tidak baik-baik saja. Mungkin dia menderita. Mungkin dia sedih-sedih terus ya. Gitu. Itu sih. Dan ada nggak terima ya, kamu ini ngejauh juga. Ada yang nggak terima kamu menjauh juga. Ada yang nggak terima ya kamu pun udah capek aja, nggak mau lakukan apa-apa gitu. Kamu udah capek dan tidak mau melakukan apa-apa. Jadi dia greget gitu, mau ngejar kamu ya. Ih, greget banget sama kamu, Dora ya. Suneo. Oke. Ini ada yang kangen loh. Kangen banget sama kamu. Sampai dia liatin tuh foto-fotomu. Sampai dia liatin ya fotomu yang inilah, yang itulah. Ada juga yang nge-scroll ya. Nge-scroll sosial mediamu. Ada yang ini ya kunjungi profilmu, lihat-liatin ya. Ya bagaimanalah sosial mediamu. Ngerasa kayak ini aja. Ya ngerasa bersalah, jadi ingin tahulah tentang kamu gitu. Ada yang ngerasa bersalah itu sangat dalam, udah nyakitin kamu, ngecewain kamu, dan jadi pengen lihat kamu. Jadi pengen kunjungi profilmu lah, jadi pengen lihat kontakmu, jadi pengen lihat fotomu atau apa gitu. Atau dia bayang-bayangin ya wajahmu, dia terbayang-bayang ya, iya juga ya, kamu tuh orangnya baik, kamu pernah begini, pernah begitu. Iya juga ya, kayaknya kamu yang ngertiin aku, kamu yang cocok sama aku atau apa gitu. Tapinya aku bikin kesalahan. Ya jadi ngerasa bersalah gitu. Dan ini sebenarnya ada loh, orangnya itu udah lama baru nyadar ya. Ada yang kayak udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun baru sadar bahwa dia salah gitu. Ada sih kayak gitu. Ya namanya juga orang yang keras, egois, childish atau apa ya. Tuh. Ya sih. Ini ada orang yang kayak pernah ngekat kamu gitulah. Ngekat dalam artian ya dia pernah kayak pokoknya nggak mau lihat kamu, nggak mau lagi ada interaksi sama kamu, nggak mau lagi lihat kamu di handphonenya, nggak mau lagi lihat kamu di sosmednya, di WA-nya gitu. Dia pernah kayak ngekat kamu ya. Pokoknya aku tidak mau lihat kamu lagi, aku tidak mau interaksi sama kamu lagi. Ya mungkin orangnya nggak mau ribet gitu sama kamu ya. Tapi sakit loh yang dia rasa. Kayak hampir gila gitu ya. Crazy banget aku nih. Soalnya ya itu, waktu demi waktu terus berjalan gitu ya. Waktu terus berjalan. Ternyata kok aku tidak menemukan kebahagiaan. Iya, seperti itu sih. Mungkin ada yang ngerasanya awal-awal kayak kehilangan kamu gitulah, kehilangan komunikasi, kehilangan cintamu, kehilangan perhatianmu gitu. Tapi habis itu dia ada yang ngerasa udahlah, bodo amat aja. Ya namanya juga orang yang egonya besar, keras kepala gitu ya.
Jadi kayak ngerasa ya udahlah, ngapain ingat lagi sama kamu. Tapi habis itu nyariin kamu loh, kayak ada kecarian kamu atau kehilangan kamu gitu, terus nyari tahu kamu lah. Habis itu kayak udahlah ya, berdamai aja sama keadaan gitu. Tapi tetap aja ngerasa kehilangan. Sampai ya udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya udah sadar aja bahwa semua yang dia lakukan itu salah gitu. Semua perbuatannya atau banyak tindakan dia itu salah. Jadi kayak ngerasa ya mau minta maaf lah gitu. Terus aku rasanya ya ada orang yang pernah tidak merasa cukup ya dengan kamu. Ada orang yang pernah tidak merasa cukup dengan dirimu. Artinya, ya dia tidak bersyukur dengan kehadiran kamu. Dia tidak bersyukur dengan adanya kamu. Dia tidak berterima kasih. Dia nggak sadar diri, nggak tahu diri gitu ya untuk hargai kamu. Wah, akhirnya ya udah. Emang bisa dia dapat orang seperti kamu? Belum tentu. Atau apa iya dia bisa dapat yang lebih baik dari kamu? Belum tentu, ya kan? Dan sekarang waktunya duar ya. Wih, udahlah. Ini orang kayaknya buntutin kamu terus nih sekarang. Ini ada orang yang sekarang kayaknya ngikutin kamu terus, cari tahu kamu lah, kunjungi profilmu, kunjungi kontakmu, atau dia nyari tahu kamu kemana. Dia nyari tahu kamu kemana ini ya. Ada mungkin seperti itu ya, nyari tahu kemana-mana karena ngerasa aja kamu tuh saat ini sangat berharga gitu. Oke? Baiklah. Ini dikatakan orang masa lalu yang menyakitkan akan memperbaiki hubungan dengan kamu di masa depan. Wah. Masya sih ya. Masya lalu. Ya kan? Ya seperti itu. Jadi orang masa lalu yang pernah nyakitin kamu ya, itu akan perbaiki hubungan sama kamu di masa yang akan datang, di masa depan. Terus yang pernah merendahkan kamu, yang pernah menghina kamu, akan minta maaf ke kamu ya. Tuh. Jadi ada orang siapapun ya, mau teman lah, keluarga lah, dia lah, mereka, kalau ada pernah rendahin kamu, menghina kamu, ngebully, mencaci maki, wah, itu akan minta maaf loh sama kamu. Ya mungkin karma dia juga ya, karma mereka, karma atau tabur tuainya mereka ya kayak harus nebus kesalahannya dengan minta maaf ya sama kamu. Terus yang tidak prioritaskan kamu selama ini, dia akan jadikan kamu prioritasnya dan perbaiki hubungan ini. Oke? Ya biasalah, kita ini apalah ya kan. Jadi ada yang tidak prioritaskan kamu ya selama ini. Misalnya kamu kalau bicara jarang didengar, kamu lakukan sesuatu jarang dihargai gitu ya. Jadi ribet ngomongnya. Gitu guys, ngerti lah ya. Jadi ada ya diantara kita udah ngomong ini, bicara ini itu, kayaknya jarang didengar. Kamu lakukan ini, lakukan itu, kurang diapresiasi gitu ya, kurang dihargai begitu. Atau kita pernah hubungi orang ini tapi diabaikan. Kita pernah ngechat ya, gimana ya, aku pernah ngechat dia tapi diabaikan gitu aja. Aku pernah ngechat dia tapi ya dicuekin gitu aja gitu. Ada kan pernah gitu, kayak kita ngechat ini kelelep gitu, tenggelam ya, so iya bingit ya, dia abaikan gitu. Tapi ya udahlah, orang kayak gitu suatu saat nyesel sebenarnya ya, yang pernah abaikan kamu, pernah abaikan chat kamu ya, itu menyesal sih sebenarnya gitu, karena udah kehilangan kamu pasti terasa sakitnya ya.
Oke, jadi orang yang begitu tidak prioritaskan kamu selama ini, ya akhirnya prioritaskan kamu sih dan mau perbaiki hubungan. Terus orang yang pelin-pelan akhirnya menarik kesimpulan bahwa dia berbuat kesalahan dan harus minta maaf. Ya, ada juga nih orang yang pelin-pelan. Orang yang pelin-pelan ini akhirnya ya menarik kesimpulan, ya juga ya aku banyak kesalahan, ya juga ya aku tuh begini begitu, ya udah jadinya pengen minta maaf gitu. Atau selama ini orangnya kayak pelin-pelan, kayak aku bilang tadi loh, kadang bisa ngerasa bersalah, kadang udah bodo amat aja, tapi ngerasa bersalah lagi, habis itu bodo amat lagi. Tapi sampai kapan lah ya, orang kayak gini tuh nggak tenang hidupnya. Orang kayak gini tuh gelisah terus ya. Jadi kayak ya udahlah, pengen minta maaf ya. Terus ada yang pernah berkali-kali manipulasi kamu. Tapi sekarang kamu tidak bisa lagi diperlakukan begitu. Dan orang ini jadi ingin minta maaf ke kamu. Wah, ngerti nggak? Ngerti lah. Jadi ada yang pernah ya berkali-kali manipulasi kamu. Tapi orang kayak gini apa ya? Ya ngerasa aja sekarang kamu tidak bisa lagi diperlakukan begitu. Kamu tidak bisa lagi dimanipulasi gitu ya. Dan orang ini jadi kayak ya ingin minta maaf lah begitu. Dan orang yang lelet akan mengatakan maaf. Ini adalah langkah awal supaya dia dapat simpatimu lagi akhirnya. Ya, jadi begitu. Ada orang yang lambat, lelet, ya harusnya dari dulu lah minta maaf. Harusnya dari kemarin-kemarin minta maaf. Tapi kok lelet bingit ya. Ya ada seperti itu. Ada tentang orang yang lelet dia bilang maaf ya. Kayak sebenarnya udah terlambat mungkin gitu. Tapi ya ada yang akhirnya mau minta maaf. Ini adalah langkah awal dia supaya dia tuh dapat simpatimu lagi, supaya dia dapat respect kamu lagi, supaya dia dapat kepedulianmu lagi sih. Karena kayak ngerasa kalau kehilangan kamu ya itu rugi ya. Kalau kehilangan kamu tuh rasanya rugi. Cie. Berarti banyak keuntungan sama kamu ya. Banyak kebahagiaan bersama kamu. Gitu. Oke? Baiklah, ini ada RPD M G X, itu ada yang lama ya. Ada juga huruf S. Ada GB TL WHE CNYO. Oke. Ada bulan Mei, Juli, ada November, Agustus, Juni, April, Januari, dan Maret. Oke, ada Taurus, Cancer, High Cancer, ada Aquarius, Sagittarius, Virgo, Gemini, Aries, dan Libra. Oke. Pontianak, Serang, Bogor, Jakarta, Pekalongan, Semarang, Lumajang, Banyuwangi, Madura, Surabaya, Yogyakarta, Balikpapan, Eropa, Manado, Palangkaraya, Bandung, Indramayu, Kebumen, Malang, Jayapura, Jepang, Palu, Cilacap, Klaten, Boyolali, Madiun, Purbalingga, Aceh, Medan, dan Riau. Ya, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.